Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri dilahirkan pada tahun 1729 atau 1730. Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri merupakan putra dari Syarif Habib Husain bin Ahmad Al-Qodri, seorang ulama keturunan Arab asal Hadramaut, Yaman, dan Nyai Tua Utin Kabanat, seorang putri bangsawan dari Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah wafatnya Syarif Habib Husain bin Ahmad Al-Qodri, Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri memimpin sekelompok pengikut untuk melakukan perjalanan menyusuri Sungai Peniti dengan menggunakan 14 perahu. Rombongan tersebut sempat singgah di Batu Layang, tempat yang kemudian dijadikan kompleks pemakaman keluarga. Perjalanan dilanjutkan ke wilayah muara Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 rombongan Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri membuka perkampungan di kawasan pertemuan Tiga Sungai. Kawasan tersebut kemudian diberi nama Pontianak dan dijadikan pusat permukiman, serta cikal bakal berdirinya kota. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penamaan Pontianak merujuk pada kisah mitologis masyarakat lokal mengenai gangguan makhluk halus berupa kuntilanak. Menurut cerita rakyat Kalimantan Barat, Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri dan para pengikutnya diganggu oleh suara-suara misterius di lokasi pendirian kota. Untuk mengusir gangguan tersebut, meriam bambu ditembakkan ke segala arah. Tradisi penggunaan meriam bambu ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu budaya khas masyarakat kota Pontianak yang masih dilestarikan hingga masa kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai langkah awal pembentukan pusat pemerintahan, Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri membangun Masjid Jami Pontianak yang kini dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, serta Istana Kadriyah sebagai pusat pemerintahan. Masjid Jami Pontianak dan Istana Kadriyah dibangun dengan bahan utama berupa kayu belian atau kayu ulin, yang terkenal sangat kuat dan tahan lama. Bangunan-bangunan tersebut berdiri di wilayah Dalam Bugis, yang saat ini berada di Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penobatan Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri sebagai Sultan Pontianak pertama dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 1778. Gelar resmi yang digunakan adalah Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Habib Husain Al-Qodri. Penobatan ini dihadiri oleh bangsawan dan penguasa lokal, termasuk Sultan dari Riau Lingga, Raja Mempawah, Raja Landak dan Raja Kubu. Pengakuan resmi dari pihak Belanda terhadap Kesultanan Pontianak diberikan pada tahun 1779. Menjadikan Pontianak sebagai salah satu wilayah penting dalam jaringan kekuasaan kolonial di Kalimantan Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri membangun Pontianak sebagai pelabuhan dagang yang terbuka bagi berbagai etnis dan budaya. Kota Pontianak tumbuh menjadi pusat perdagangan yang dihuni oleh beragam kelompok masyarakat seperti suku Melayu, suku Bugis, suku Dayak, komunitas Tionghoa dan keluarga-keluarga Arab. Kesultanan Pontianak juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, seperti Kerajaan Mempawah, Kerajaan Matan dan Kesultanan Banjar. Meski pada awalnya sempat terjadi ketegangan dengan pihak Belanda, Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan Kesultanan Pontianak secara politik dan ekonomi.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri wafat pada tanggal 28 Februari tahun 1808. Jenazah Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri dimakamkan di Kompleks Makam Keluarga Batu Layang. Kepemimpinan Kesultanan Pontianak dilanjutkan oleh putra Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri, yaitu Sultan Syarif Kasim Al-Qodri. Kesultanan Pontianak terus berkembang dan menjadi kekuatan penting di Kalimantan, hingga akhirnya bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa para sejarawan menilai bahwa Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri memiliki strategi pemerintahan yang cerdas dalam memadukan nilai-nilai Islam, tradisi lokal, serta kepentingan diplomatik dengan pihak kolonial. Pendekatan inklusif Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri menjadikan Kesultanan Pontianak sebagai wilayah yang stabil secara sosial dan dinamis dalam perdagangan, tradisi budaya, arsitektur masjid dan istana peninggalan Kiai Haji Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri menjadi warisan penting yang masih dijaga hingga saat ini, dan menjadi simbol identitas masyarakat kota Pontianak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Jami Pontianak, yang secara resmi dikenal sebagai Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri, masjid tersebut diakui sebagai masjid tertua dan terbesar di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Jami Pontianak dibangun pertama kali sekitar tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qodri, pendiri Kesultanan Pontianak. Pondasi masjid awalnya sangat sederhana berupa langgar dari bahan kayu dan beratap ilalang. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Syarif Utsman, masjid direnovasi dan memperoleh bentuk yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Arsitektur masjid menampilkan ciri khas lokal Kalimantan, yaitu struktur kayu belian kayu ulin dan struktur panggung bertingkat yang menyesuaikan kondisi daerah rawan banjir. Atap masjid berbentuk bertingkat menyerupai piramida 3 tingkat. Kemudian diakhiri dengan kubah kecil berbentuk lonceng mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah dan Jawa. Masjid ini juga dapat menampung hingga sekitar 1.500 jamaah, menjadikannya salah satu masjid utama di Pontianak. Letak masjid berada di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, berdekatan dengan Istana Kadriyah dan tepi Sungai Kapuas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meskipun Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri diakui dalam sejarah Kalimantan Barat, dokumentasi tertulis dalam skala nasional masih terbatas. Pemerintah pusat biasanya memerlukan bukti kontribusi langsung terhadap kemerdekaan Indonesia, atau pengaruh besar dalam membentuk identitas nasional Indonesia modern. Lalu kemudian peran Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri lebih dominan pada abad ke-18. Sebelum masa kebangkitan nasional atau perjuangan kemerdekaan abad ke-20. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qodri hidup jauh sebelum masa Republik Indonesia. Peran perjuangannya tidak langsung berhubungan dengan kemerdekaan 1945. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran,
Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.